Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Gambler, di mana film ini bercerita tentang seorang dosen bernama Jim Barnett yang memiliki kehidupan rumit akibat kecanduan judi. Kecintaan Jim terhadap judi mengakibatkannya mempunyai hutang yang sangat banyak dan diincar oleh para pembunuh. Bagaimana alur ceritanya? Tanpa banyak itu di awal kita langsung saja gaskan ke alur ceritanya. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Jim yang merupakan seorang dosen di sebuah universitas. Ia terlihat sedang menghadiri upacara pemakaman kakeknya. Jim yang mendapatkan harta warisan senilai $10.000 dari mendiang kakeknya, malam itu juga ia mendatangi sebuah kasino. Sesampainya di kasino, Jim langsung menukarkan semua uangnya dengan sebuah chip. Dan ternyata salah satu pelayan di sana adalah mahasiswa yang bernama Amy. Namun mereka tak berani saling sapa dan cukup tahu satu sama lain. Diketahui Jim ini bukanlah seorang pemain yang tangguh. Dan dalam permainannya, ia selalu mempertaruhkan semuanya. Putaran pertama, ia menang dan uangnya melipat menjadi $20.000. Putaran kedua menjadi $40.000. Dan di putaran ketiga, ia pun masih menang lagi dan uangnya menjadi $80.000. Namun di putaran berikutnya, keberuntungan tak berpihak kepadanya dan ia pun kalah. Kini ia kehilangan semua uangnya. Saat Jim sedang merenungi kekalahannya, ia ditawari pinjaman oleh seorang rentenir bernama Neville agar Jim bisa bermain kembali. Namun pada saat itu Jim menolaknya karena ia tahu bunganya terlalu besar. Yeah, I don't like your fucking hat. This place is just a dream. You a gambler? Tak berselang lama, Jim naik ke lantai atas untuk menemui seorang pemilik kasino bernama Mr. Lee. Saat bertemu, Jim langsung mengutarakan niatnya untuk meminjam uang sebesar $10.000. Namun di sini Mr. Lee tidak mau memberikan pinjaman karena Jim sudah mempunyai banyak hutang kepadanya. Di sini Mr. Lee malah mengancam kalau Jim tidak bisa membayar semua hutangnya kemarin dalam waktu 7 hari, maka ia akan dihabisi. You owe me $240,000. Jim yang sudah gelap mata dan kecanduan berjudi, ia kembali turun ke bawah dan meminjam uang kepada Neville sebesar $50.000. Ia juga sekarang tidak peduli dengan bunga yang harus ia kembalikan. Setelah mendapatkan uang pinjamannya itu, ia kembali menemui Mr. Lee dan membayar hutangnya sebesar $40.000 dulu. Lalu sisa uangnya ia tukarkan kembali dengan chip dan mulai masuk kembali ke meja judi. Ia kembali mencoba peruntungannya dengan bermain blackjack. Setelah bermain beberapa putaran, terlihat Jim berhasil menang dan melipat gandakan uangnya sampai sebesar $160.000. Merasa jenuh dengan permainan itu, Jim beralih ke sebuah meja roulette. Neville yang melihat Jim akan memainkan permainan roulette, ia menyarankan agar Jim memasang di warna merah. Karena warna merah malam ini sering sekali keluar dibandingkan warna hitam. Namun di sini Jim nampaknya menghiraukannya dan tetap bertaruh di warna hitam dengan seluruh chipnya. Seluruh perhatian pengunjung kasino langsung tertuju ke meja roulette tersebut. Karena ternyata Jim menaruh sebuah taruhan yang sangat besar yang bisa membuatnya menjadi seorang miliarder dalam seketika. Dan saat roulette itu diputar, ternyata bolanya malah berhenti di warna merah. Yang mana Jim langsung kehilangan seluruh uangnya dan hanya meninggalkan hutang yang sangat besar kepada Neville. Keesokan harinya terlihat Jim yang sedang mengajar di kampusnya. Ia tampak sangat profesional dan tidak terlihat seperti orang yang sudah kalah dalam taruhan besar. I can't write well to bother or I just don't bother. Whichever. Setelah selesai mengajar, Jim pergi ke rumah ibunya. Di sana Jim meminta uang kepada ibunya untuk biaya hidup sehari-hari. Tanpa menceritakan kalau saat ini ia sedang terlilit hutang kepada pemilik kasino dan seorang rentenir. Ibunya yang merasa Jim sudah dewasa dan memiliki gaji yang cukup, tentu ibunya tidak mau memberikan uangnya. Jim yang mulai bingung harus meminjam uang kemana lagi, akhirnya ia menemui seorang teman lamanya yang merupakan seorang rentenir. Ia bernama Frank. Namun Frank tidak mau meminjamkan uangnya karena ia sudah tahu kalau Jim memiliki hutang banyak kepada orang lain. Namun karena pada saat itu Jim terus memohon, pada akhirnya Frank mau meminjamkan uangnya. Namun dengan syarat Jim mau merendahkan dirinya dengan bilang kalau Jim orang bodoh dan lelaki pecundang.
Jim yang merasa direndahkan akhirnya mengurungkan niatnya dan memilih pergi. Keesokan paginya, Jim mendapatkan telepon dari Neville untuk menagih semua uangnya. Jim mencoba menjelaskan kalau dirinya masih belum mempunyai uang. Neville yang kesal karena Jim tak kunjung membayar hutang, ia pun menyuruh anak buahnya untuk menyita mobil Jim, yaitu sebagai jaminan sampai Jim bisa melunasi semua hutangnya. Siang harinya, Jim kembali mengajar di kampusnya. Terlihat seorang mahasiswa bernama Lemar menarik perhatian Jim karena ia terus bermain ponsel. I could yell as loud as I want and nobody cares. Lamar, the fucking phone! Di sini Jim yang kesal, ia menyuruh Lemar untuk menyebutkan apa saja materi yang barusan Jim jelaskan. Namun tentunya Lemar tidak bisa menjelaskannya. Hingga membuat Jim semakin kesal, kemudian Jim membubarkan semua mahasiswa kecuali Lemar. Ketika hanya berdua dengan Jim, Lemar menjelaskan alasan kenapa ia tidak fokus dalam mata kuliahnya kali ini. Yaitu karena Lemar yang merupakan seorang atlet basket sedang mengalami cedera lutut. Dan ia belum mengatakannya kepada sang pelatih karena tidak mau mengecewakannya. Mendengar penjelasan Lemar, kemarahan Jim pun mereda dan membiarkan Lemar pergi. Sepulangnya mengajar, Jim didatangi oleh ibunya yang langsung bertanya sebesar apa masalah yang sedang Jim hadapi. Ibunya merasa khawatir kepada Jim karena dalam beberapa hari terakhir ini ibunya sering ditelepon oleh pihak kasino dan rentenir yang memintanya untuk segera melunasi hutang Jim. Ibunya bertanya berapa total hutang Jim kepada mereka. Jim yang merasa malu untuk menyebutkan nominalnya, ia pun menuliskannya di sebuah kertas dan memperlihatkannya kepada si ibu. Setelah melihat nominalnya, si ibu langsung marah dan langsung menampar Jim. Walaupun si ibu sangat kecewa dan marah kepada anaknya, ia tetap tidak bisa membiarkan anaknya berada dalam masalah. Si ibu lalu menyuruh anaknya untuk ikut ke bank dan mencairkan uang sejumlah $260.000. Singkat cerita, saat di bank, teller yang melayani ibunya merasa khawatir dengan uang sebanyak itu dicairkan dalam bentuk cash. Namun si ibu berhasil meyakinkan si teller kalau ia akan baik-baik saja. Di luar sebelum pergi, si ibu memperingatkan Jim agar hutangnya segera dilunasi dengan uang tersebut. Yeah, I want to take the money and go. Namun ternyata uangnya itu tidak dipakai untuk melunasi hutangnya. Melainkan Jim malah membawanya ke sebuah kasino ditemani mahasiswa Amy. Seperti biasa, Jim menukarkan uangnya sebanyak $10.000 dengan sebuah chip. Di awal permainan, Jim berhasil menang dan terlihat sangat puas. Hingga pada saat semua chipnya dipertaruhkan, Jim malah mengalami kekalahan. Jim yang sudah kecanduan judi, ia kembali menukarkan uangnya sebanyak $10.000 lagi untuk kembali bermain. Dalam permainannya itu, Jim selalu mempertaruhkan semuanya dalam sekali main dan ia selalu kalah. Karena terus penasaran, Jim kembali menukarkan $20.000 dan kembali bermain. Kemudian kalah lagi. Masih penasaran, Jim kembali menukarkan uangnya sebanyak $50.000 dan seperti biasa ia mengalami kekalahan. Hingga tak terasa, semua uang yang diberikan si ibu untuk melunasi hutangnya malah habis dalam sekejap di atas meja judi. Saat Jim merenung dan istirahat di hotel, Amy mengajaknya untuk membicarakan apa yang salah dengan diri Jim. Jim pun menjelaskan kalau dirinya sudah sangat kecanduan dalam permainan judi. Ia mengatakan kalau dirinya sangat ingin berhenti berjudi dan hidup normal seperti orang lain, yaitu bekerja, membangun rumah tangga, dan membesarkan beberapa anak. Namun saat ini ia benar-benar kehilangan kontrol akan dirinya dalam berjudi. Did I just say that out loud? Keesokan harinya, Jim yang sedang duduk di sebuah kursi, tiba-tiba ia dikejar oleh kelompok Neville yang ingin menagih hutangnya. Setelah tertangkap, Jim diminta untuk melunasi hutangnya sekarang. Kalau tidak, ia akan dihabisi saat itu juga. Namun dengan polosnya tanpa rasa takut dan bersalah, Jim mengatakan kalau saat ini ia tidak memiliki uang. Mendengar hal itu, Neville menjadi sangat kebingungan karena jika ia menghabisi Jim sekarang, maka ia harus merelakan semua hutangnya. Tiba-tiba Neville bertanya apakah Jim mengenal Lemar, yaitu salah satu pembasket terkenal sekaligus mahasiswa di tempat Jim mengajar. Jim menjawab kalau ia mengenalnya dan Lemar adalah salah satu mahasiswa di kelasnya. Akhirnya Jim dibebaskan setelah Jim memberikan nomor Lemar kepada Neville. Singkat cerita, saat Jim berjalan di luar, ada sebuah mobil yang melaju dan berhenti di dekatnya. Orang-orang di dalam mobil tersebut menghampiri Jim dan memaksanya untuk ikut bersama mereka. Ternyata Jim dibawa oleh anak buah Neville untuk menghadap bosnya.
Di sana Neville sangat kesal karena ternyata sebelumnya Jim memberikan nomor palsu Lemar kepadanya. Neville langsung menagih hutangnya yang belum juga ia bayarkan. Dengan santai Jim menjawab kalau saat ini ia tidak memiliki uang untuk melunasinya. Mendengar hal tersebut, Neville menjadi naik darah dan menyuruh anak buahnya untuk menghajar Jim. Di sini Neville mengatakan kalau Jim harus bisa menyuruh Lemar agar dalam pertandingan basketnya besok, tim Lemar tak boleh menang dengan selisih angka lebih dari 8. Jika Jim tidak bisa melakukannya, maka ia akan menghabisi ibu Jim. Di sini Jim menjadi khawatir akan keselamatan ibunya itu. Sore harinya Jim menemui Lemar dan menyampaikan pesan dari Neville, yaitu meminta Lemar agar tim basketnya besok mengalahkan lawannya dengan skor tidak lebih dari 8. Jim juga menambahkan kalau ia akan memberikan uang sebanyak $150.000 jika Lemar mau mengikuti perintahnya. Mendengar hal tersebut, Lemar pun menjadi tertarik dengan tawaran yang diberikan Jim. Setelah itu, Jim menemui Frank dan mencoba meminjam uang kepadanya. Namun bukannya uang yang didapat, ia malah diberikan ceramah oleh Frank. Ia mengatakan kalau Jim harus menghentikan kebiasaan buruknya dalam berjudi. Di sini Frank sangat menyayangkan padahal dulu Jim pernah memenangkan uang sejumlah $2 juta dari hasil judi. Namun uang tersebut tidak jadi apa-apa. Dan saat ini Jim malah memiliki hutang yang sangat banyak. Di sini Jim tidak menghiraukan perkataan Frank. Ia tetap bersikeras untuk meminta bantuan kepada Frank agar ia bisa melunasi hutangnya kepada Neville dan Mr. Lee. Frank yang merasa iba pada akhirnya memberikan Jim sebuah kunci mobil yang di dalamnya berisi uang sejumlah $200.000. Sebelum Jim pergi, Frank mengingatkan kalau Jim harus segera mengembalikan uangnya kembali. Karena kalau tidak, maka ia tidak akan segan-segan menghabisi Jim dan seluruh keluarganya. Setelah berhasil meminjam uang dari Frank, Jim pergi menemui Mr. Lee yang sedang melakukan perawatan kuku. Namun bukannya membayar hutang kepada Mr. Lee, Jim yang tak tahu malu malah mencoba meminjam uang lagi kepadanya. Mr. Lee yang mendengar hal itu langsung naik darah. Ia menyuruh anak buahnya untuk menghajar Jim. Please, tell me hit your wife harder than that, you Mr. Lee merasa Jim sangat tidak tahu malu. Bukannya membayar hutang, malah ia akan meminjam lagi. Jim yang tak kenal putus asa terus merengek dan mencoba meminjam uang. Hingga pada akhirnya Mr. Lee pun merasa iba dan memberikan uang pinjaman sebesar $150.000. Setelah Jim berhasil mendapatkan pinjaman dari Frank dan Mr. Lee, Jim menemui temannya yang bernama Dexter. Ternyata kedatangan Jim ke sana untuk memberikan uang yang dipinjam dari Frank agar Dexter mencari lawan dan mempertaruhkan seluruh uangnya itu dalam pertandingan basket tim Lemar. Dan uang yang dipinjam dari Mr. Lee, Jim berikan kepada Lemar agar ia bermain seperti yang sebelumnya ia katakan. Singkat cerita, pertandingan basket tim Lemar pun dimulai, dan Jim menonton pertandingan itu secara langsung. Sedangkan si rentenir Neville hanya nobar bersama teman-temannya. Lemar yang bermain dalam penuh tekanan akhirnya berhasil menyelesaikan pertandingan itu sesuai yang diinginkan Jim. Setelah pertandingan itu berakhir, Jim pergi menemui Neville. Di sana ia membayar semua hutangnya kepada Neville. Jim mengatakan kalau semua uang ini adalah hasil dari meminjam kepada Frank. Alasan ini Jim buat agar Neville tidak curiga kalau dirinya juga ikut dalam taruhan yang sama dengannya. Kemudian Jim menemui temannya yang bernama Dexter. Di sana Jim memberikan uang sejumlah $50.000, yaitu sebagai imbalan karena Dexter telah membantunya bertaruh dalam pertandingan basket Lemar. Kemudian Jim pun pergi dengan membawa seluruh sisa uangnya. Di dalam perjalanannya, Jim menelepon Frank dan menyuruhnya datang ke sebuah kasino. Sesampainya di tempat tersebut, Jim disambut oleh Mr. Lee yang sudah menunggunya di sana. Awalnya Mr. Lee mengira kalau Jim datang hanya untuk membayar hutangnya. Namun ternyata kedatangan Jim ke sana adalah untuk berjudi dan mempertaruhkan seluruh uangnya. Di sini Jim merasa kalau kali ini ia harus menang dalam perjudian tersebut.
agar ia bisa membayar semua hutang dan menghapus setiap rasa penasarannya terhadap permainan judi. Jim mempertaruhkan semua uangnya di warna hitam dalam sebuah meja roulette. Semua orang di sana langsung berfokus kepada Jim, entah karena kagum atas keberaniannya atau karena kebodohannya yang bertaruh sebanyak itu. Meja roulette pun diputar sebagai tanda permainan dimulai. Dan alhamdulillahnya bola roulette itu berhenti di warna hitam. Semua orang yang menyaksikannya itu menarik nafas lega. Begitu juga dengan Jim yang memenangkannya. Jim mengatakan kalau ia bermain untuk Mr. Lee dan juga Frank. Setelah memenangkannya, Jim kemudian keluar dari kasino itu dengan perasaan lega. Karena ia telah berhasil terlepas dari jeratan hutang yang selama ini melilitnya. Tak hanya itu juga, ia berhasil melepas dahaganya terhadap rasa penasaran akan permainan judi. Kemudian film pun tamat. Pesan yang kita bisa ambil dari film ini adalah kalau berjudi jangan bertaruh semuanya. Sedikit-sedikit aja agar tidak bangkrut dan meninggalkan banyak hutang. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Semoga terhibur dengan konten ala kadarnya ini. Saya pamit undur diri. Salam hangat buat keluarga di rumah dari Hampura Film.